Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi shalla rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana dengan limpahan rahmat, kasih sayang dan inayahnya sehingga pada hari ini kita diizinkan kembali untuk melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah auditing lanjutan. Begitu pula salawat dan salam tak lupa kita aturkan ke hadrat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai uswatun hasanah atau sebagai suri teladan yang baik dan juga sebagai rahmatan lil alamin. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan di mata kuliah audit lanjutan itu dengan topik pemeriksaan aset tetap. Nah, aset tetap ini ya merupakan salah satu komponen penting ya, komponen penting dalam perusahaan ya, di mana aset tetap itulah yang menjadi roda ya, semacam roda yang memutar produktivitas perusahaan ya. Jadi dia menjadi rodanya ya, yang menggerakkan perusahaan itu. Nah, dalam laporan keuangan itu ada satu pos sendiri ya di neraca yang khusus melaporkan tentang aset tetap ya, yaitu di pos aktiva ya. Setelah aktiva lancar itu masuk ke aktiva tetap, yang mana pos-posnya berisi informasi tentang berbagai jenis aset tetap yang ada di perusahaan itu. Nah, pada hari ini kita akan coba membahas prosedur pemeriksaan aset tetap. Nah, sebelum itu kita bahas sedikit tentang aset tetap. Itu sifat dan contoh aset tetap ya. Pertama, aset tetap itu merupakan ya, aset yang berwujud ya, yang mana dia dimiliki untuk digunakan ya dalam produksi. Jadi yang dimaksud aset itu adalah barang yang dimiliki ya, dimiliki bukan disewa ya. Kalau disewa itu asetnya orang namanya, tapi aset itu artinya barang itu kita miliki sendiri dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Jadi barang yang kita miliki itu bisa digunakan untuk kegiatan produksi, bisa digunakan untuk kegiatan penyediaan barang, bisa juga kita sewakan ke pihak lain, atau sekedar untuk tujuan administratif. Ya, itu ciri pertama ya. Jadi kalau misalnya aset tetapnya itu apa istilahnya itu, dia bukan milik kita ya, itu tidak bisa tidak bisa disebut sebagai aset ya, atau bukan untuk tujuan produksi ya. Misalnya untuk tujuan diperjualbelikan ya, berarti itu bukan aset, bukan aset tetap, tapi dia masuk persediaan ya. Misalnya dealer mobil ya, mobil yang dijual itu bukan aset tetap, tapi dia semacam barang yang untuk dijual, atau dia masuk kategori inventory atau
persediaan ya, meskipun wujudnya mobil ya. Yang masuk kategori aset tetap adalah mobil yang tidak digunakan untuk jual beli, tapi digunakan untuk operasional atau untuk kegiatan administratif ya, seperti itu. Kemudian aset tetap itu diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Jadi ciri aset itu yang lain itu adalah dia digunakan lebih dari satu periode ya. Karena kalau masa manfaatnya, masa kegunaannya itu kurang dari satu periode, ya itu tidak bisa digolongkan sebagai tetap, tapi biasanya digolongkan sebagai aset lancar. Kemudian suatu benda berwujud ya harus diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap bila pertama, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis di masa akan datang yang berkaitan aset tersebut akan mengalir ke perusahaan. Jadi ketika kondisinya seperti ini ya, bahwa kemungkinan manfaat ekonomisnya itu akan mengalir ke perusahaan, maka diakui sebagai aset ya. Kemudian biaya perolehannya dapat diukur secara andal ya. Itu terkait dengan biaya perolehan. Nah, kemudian beberapa ciri sifat atau ciri aset tetap. Nah, ini yang saya jelaskan tadi bahwa dia bukan untuk dijual kembali ya. Bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan ya sebagai barang dagangan. Tapi betul-betul digunakan untuk operasi perusahaan ya. Ya, itu contoh dealer mobil tadi ya. Dealer mobil. Mobil yang dijual itu tidak dicatat sebagai aset tetap, tapi dicatat sebagai aset lancar ya. Meskipun barangnya mobil, ya dicatat sebagai aset tetap adalah mobil yang digunakan untuk operasi perusahaan. Misalnya kendaraan dinas manajer ya, direktur atau kendaraan dinas harian ya. Itu yang dicatat sebagai aset. Tapi mobil yang dijual itu tidak boleh dicatat sebagai aset ya. Itu harus dicatat sebagai persediaan. Dia manfaat lebih dari satu periode. Oke, ini yang dijelaskan tadi ya, bahwa manfaat asetnya itu lebih dari satu periode. Kemudian nilainya material ya. Jadi ciri aset yang lain itu adalah nilainya material. Material itu tergantung ukuran perusahaannya ya. Tapi kalau nilainya sangat material itu bisa dikategorikan sebagai aset. Kemudian aset dapat dibagi menjadi fixed tangible asset ya, atau aset yang berwujud, yang wujudnya dapat dilihat ya. Seperti kendaraan, tanah ya, bangunan, mesin, peralatan dan lain-lain. Dia bisa dilihat ya. Kemudian ada juga aset yang wujud dia ada tapi tidak bisa dilihat ya. Dia semacam pengakuannya saja ya, pengakuan bahwa itu adalah aset ya. Ya, seperti misalnya hak milik ya, atau right ya, right. Itu dikategorikan sebagai aset ya, tapi bukan hak milik, hak paten ya, right-nya hak paten. Dia aset tapi tidak wujudnya tidak dilihat secara kasat mata ya. Dia dalam bentuk konseptual ya. Kemudian ada copyright ya, hak cipta ya, hak cipta. Nah, itu sama ya dengan hak paten tadi. Kalau hak paten itu artinya barang itu hanya boleh digunakan oleh perusahaan itu ya, tidak boleh ada menggunakan perusahaan lain menggunakan barang itu. Kalau hak cipta artinya hanya perusahaan itu yang bisa memproduksi ya. Kemudian ada misalnya merek dagang ya. Merek dagang itu termasuk logonya itu hanya perusahaan itu yang bisa bisa menggunakannya ya. Seperti misalnya ya, kalau kita sering pakai barang-barang yang familiar dengan kita ya, seperti Samsung ya, HP Samsung. Nah, maka merek Samsung itu hanya boleh digunakan oleh perusahaan itu ya, perusahaan pemilik Samsung itu. Dia tidak boleh digunakan oleh perusahaan lain. Oke. Kemudian, nah yang harus kita pahami dari aset tetap itu adalah ada yang disebut dengan biaya perolehan ya, biaya perolehan. Biaya perolehan itu adalah
jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset itu, ya. Termasuk misalnya biaya pengiriman kalau ada, ya. Biaya boarding, ya, biaya istilahnya itu, ya, biaya cukai, ya, kalau ada, ya, termasuk biaya itu dihitung sebagai biaya perolehan, ya. Kemudian umur ekonomis, ya. Umur ekonomis artinya masa manfaat aset itu, kira-kira aset ini masa manfaatnya berapa tahun, ya. Berapa tahun. Anggaplah mobil, ya. Mobil itu misalnya masa manfaat mobil itu 10 tahun, nih. Apakah artinya setelah 10 tahun mobilnya hilang? Tidak juga, ya. Tidak seperti itu. Maksudnya umur ekonomis itu bahwa aset ini atau barang ini memberikan manfaat secara ekonomis kepada perusahaan itu dalam jangka waktu sekian tahun. Setelah itu dia tidak lagi produktif. Sama dengan manusia, ya. Manusia juga ada umur produktifnya. Misalnya dari umur 18 tahun sampai 60 tahun, ya, itu dianggap usia produktif bagi manusia, ya. Di masa itu manusia bisa bekerja, berproduksi, menghasilkan, ya, menciptakan nilai, ya, nilai tambah ekonomis. Setelah umur 60 tahun, misalnya 61 tahun, sudah harus retire, ya, sudah harus pensiun. Kenapa? Karena sudah tidak kuat lagi untuk mendatangkan nilai tambah ekonomis, ya, sehingga harus pensiun, ya. Begitu juga dengan barang, ya. Barang itu, ya, kalau mobil, anggaplah misalnya mobilnya performance-nya bagus, ya, mesinnya bagus, ya, oke. Kita kasih dia umur ekonomi sampai 10 tahun. Yang artinya setelah 10 tahun mobil itu dianggap tidak produktif lagi, dan karena itu biasanya kebijakan perusahaan itu setelah suatu aset hilang produktivitasnya, hilang masa manfaatnya, ya harus dilepas, ya. Dalam apakah dia dijual atau disimpan, ya. Yang jelas harus dikeluarkan dari laporan keuangan, ya. Atau bisa dijual, tapi paling pada umumnya dijual, ya, dilelang, ya, dilelang. Nah, kemudian ada nilai residu, ya. Nilai residu itu artinya kita taksirkan, ya, nilai residu dari aset itu, ya, ketika sudah selesai masa manfaatnya. Jadi misalnya kalau Anda beli mobil, ya, harga mobilnya sekarang 300 juta, masa manfaatnya 10 tahun. Nah, kira-kira setelah 10 tahun itu harga mobil ini tinggal berapa? Anggaplah misalnya tinggal 30 juta, ya. Jadi berarti dia menyusupnya 90%, ya. 90% setelah 10 tahun. Itu kita buat taksirannya. Seperti itu. Jadi selama 10 tahun itu kita harus buat penyusutannya sebesar 90%. Nah, ini dia biaya penyusutan. Biaya penyusutan adalah biaya yang diestimasikan sebagai pengurang dari nilai perolehan aset. Itu kalau biaya penyusutan, ya. Jadi kita mengestimasikan bahwa suatu aset itu penyusutannya sekian, ya. Mengapa disusutkan, ya? Mengapa disusutkan? Karena aset itu nilai jualnya itu menurun, ya. Menurun dari masa ke masa, ya. Kalau Anda beli mobil baru, ya, mobil baru seharga 300 juta. Ketika Anda jual mobil itu tahun depan, harganya tidak mungkin lagi 300 juta. Itu pasti sudah menurun, bisa 250 juta, bisa 200 juta, ya. Nah, karena itu dalam perusahaan akuntansi harus mencatat penurunan nilainya itu, ya, dan dibebankan ke laporan laba rugi, ya. Nah, sebagai pengurang pendapatan, ya. Supaya apa? Supaya di laba rugi betul-betul tercermin laba yang real, ya. Laba yang real. Laba yang real itu artinya bahwa, ya, perusahaan memang biaya yang dikeluarkan perusahaan itu memang selama setahun operasi itu ini sekian. Meskipun faktanya bahwa biaya operasionalnya itu lebih rendah, ya. Saya kasih contoh, ya. Kalau saya ngaudit di kantor, saya ngaudit bulan lalu di kantor PDAM itu, perusahaan itu, kantor PDAM-nya itu mengalami kerugian, ya, sekian miliar selama kurun waktu 2020. Tapi pada dasarnya
dia tidak rugi secara cash. Kenapa? Karena pendapatannya Mas itu masih lebih tinggi ketimbang biaya operasional. Yang dimaksud biaya operasional itu adalah biaya yang menggunakan uang secara langsung. Kita menggunakan uang secara langsung untuk biaya itu. Nah, pendapatannya masih lebih tinggi ketimbang biaya operasional. Artinya, secara cash dia untung, ya. Secara cash dia untung. Cuma dari tinjauan laba rugi secara keseluruhan, dia rugi. Kenapa? Yang membuat rugi itu karena biaya non operasionalnya tinggi, seperti biaya penyusutan, kemudian biaya cadangan kerugian hutangnya yang tinggi. Ya, memang harus dihitung seperti itu. Mengapa? Karena seperti PDAM misalnya, dia mengoperasikan mesin airnya itu 24 jam non-stop untuk mengolah air itu menjadi air bersih yang layak dikonsumsi oleh rumah tangga. Dari air kotor misalnya, dari sungai ya, dia ambil air dari sungai atau sumur ya. Dia mesti jernihkan itu dengan mesin ya. Kemudian baru bisa disalurkan sehingga mesinnya itu bekerja 24 jam stop. Sehingga biaya penyusutannya itu sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Sangat tinggi. Ya, biaya penyusutannya sangat tinggi. Karena kenapa 24 jam non-stop bekerja. Jadi cepat rusak mesinnya. Cepat rusak karena beban kerjanya yang sangat tinggi. Sehingga biaya penyusutannya juga itu harus tinggi. Nah, itulah yang membuat secara keseluruhan dia mengalami kerugian. Meskipun faktanya ya uang yang masuk itu masih lebih banyak. Ya, itulah akuntansi. Ya. Akuntansi itu mesti menghitung yang seperti itu. Ya. Karena kenapa? Perusahaan justru rugi kalau tidak masukkan biaya penyusutan ya. Biaya penyusutan tidak masuk justru rugi karena ada biaya sebenarnya yang dia keluarkan tapi dia tidak hitung. Itulah mengapa biaya penyusutan itu pasti dihitung. Kemudian akumulasi penyusutan ya. Akumulasi penyusutan artinya total dari penyusutan selama kurun waktu pembelian aset itu. Dan akumulasi ini tercatat nanti di neraca sebagai pengurang nilai aset. Jadi di neraca itu kita menginformasikan tiga hal. Yang pertama, harga perolehan aset, total perolehan aset itu ditulis harga perolehannya, ya. Karena prinsip akuntansi itu menggunakan historical cost, maka yang dihitung adalah biaya historisnya atau biaya pada saat pembelian atau pengadaan barang. Nah, misalnya misalnya kita adakan barang pada 2 tahun lalu, 2018. Mobil seharga 300 juta. Ya, meskipun harga mobil itu sekarang sudah 350 juta, ya, tapi yang tetap ditulis di neraca itu adalah harga per saat membeli. Itu sebenarnya historical. Akan tetapi, apakah nilai mobil itu masih 300 juta? Ya tentu tidak ya, karena sudah digunakan, sudah ada penyusutannya. Maka mesti dicatat di neraca itu berapa jumlah penyusutan dari sejak pembelian sampai periode saat ini. Nah, itu disebut dengan akumulasi penyusutan. Jadi kalau misalnya kita belinya 2018, kemudian sekarang 2021, sekarang kita meriksa laporan keuangan 2021, maka itu sudah 3 tahun. Berarti dia sudah 3 periode disusutkan. Yang berarti apa? Di laporan neraca sudah harus tercatat jumlah penyusutan sebanyak 3 kali penyusutan. Itulah yang disebut dengan akumulasi penyusutan. Kemudian ada nilai bersih aset ya. Nilai bersih aset itu adalah selisih dari harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Nah, ini adalah yang harus Anda pahami dari aset tetap. Nah, kemudian kita masuk ke audit objektif ya. Tujuan audit. Apa sih tujuan audit itu? Tujuan audit aset tetap ya. Pertama, memeriksa internal kontrolnya ya. Kita meriksa internal kontrol perusahaannya ya. Apakah internal kontrol terhadap aset itu bagus ya atau tidak? Internal kontrol itu akan berpengaruh terhadap audit risk ya. Audit risk dan juga bisa berpengaruh terhadap penentuan waktu dan biaya ngaudit ya. Ini karena aset tetap itu merupakan komponen akun yang paling tinggi nilainya dalam perusahaan ya.
maka prosedur pemeriksaan terhadap internal kontrolnya harus ketat, ya. Jadi Anda ketika mengaudit internal aset tetap, pastikan internal kontrolnya ketat, ya. Karena jangan sampai ada aset yang istilahnya itu penyalahgunaan aset, ya. Penyalahgunaan aset tetap. Nah, jadi harus kita pastikan apakah internal kontrol. Semakin lemah internal kontrol, maka auditorsnya semakin tinggi, ya. Nah, kalau auditors tinggi, maka ya tentu Anda harus meluangkan waktu banyak untuk betul-betul memeriksa aset tetap ini. Nah, tentu itu akan berimplikasi pada waktu dan biaya, ya. Ya, kata kunci audit itu semakin bagus internal kontrol perusahaan itu, ya, maka auditorsnya semakin tinggi, maka waktu yang digunakan untuk memeriksa semakin sedikit, maka biaya yang dikeluarkan auto audit atau fee audit juga semakin sedikit. Jadi sebenarnya perusahaan itu kalau mau menghindari biaya audit tinggi, gampang sebenarnya, ya. Dia cukup menguatkan internal kontrolnya saja. Ya, karena audit juga itu menghitung fee, auditor menghitung fee audit itu berdasarkan internal kontrol perusahaan. Ya. Semakin lemah internal kontrolnya, ya maka akan berimplikasi kepada audit risk berimplikasi pada timing, ya, waktu yang digunakan untuk mengaudit, dan timing yang digunakan untuk mengaudit akan berimplikasi pada fee audit, ya, kayak gitu. Nah, yang pertama, jadi tujuannya kita meriksa internal kontrolnya baik atau tidak. Kemudian tujuan yang kedua adalah kita meriksa apakah betul asetnya itu ada dan digunakan. Yang sampai pertama tidak ada, ya sekedar tertulis, atau ada tapi tidak digunakan, sudah habis masa manfaatnya tapi tidak dikeluarkan dari laporan keuangannya. Nah, kemudian apakah penambahan aset merupakan capital expenditure dan sesuai SOP, ya? Oke. Capital expenditure itu artinya adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan yang sangat material, ya, yang diambil dari modal. Pengeluarannya sangat material sehingga pembeliannya itu, penggunaannya itu dimasukkan ke aset, ya. Ini lawan dari revenue expenditure, ya. Kalau revenue expenditure itu maka dia masuk nantinya ke laporan laba rugi. Tapi kalau dia capital expenditure maka masuknya ke neraca, ya. Dan apakah sesuai SOP, ya. Nah, ini gunanya meriksa internal kontrol, ya. Kalau internal kontrol dia ngomong apa, ya, nah, kita meriksa nanti penambahan asetnya itu sesuai tidak dengan SOP, ya. Artinya SOP itu yang mengajukan siapa, yang mengotorisasi siapa, yang melakukan pembelian atau pengadaan siapa, yang melakukan inventarisir siapa, dan lain sebagainya. Itu harus sesuai dengan kebijakan perusahaan, ya. Ya. Kemudian, ya, kita pastikan compliance auditnya bagus, ya. Audit kepatuhannya kita pastikan nanti saat kita melakukan compliance audit, ya. Compliance auditnya bagus. Nah, kemudian untuk meriksa apakah, ya, disposal sudah dicatat dengan benar, ya. Artinya penarikan aset, ya. Kalau ada aset yang mau ditarik, ya, misalnya asetnya dijual atau habis umur ekonomisnya, sudah tidak bermanfaat, dikeluarkan. Atau misalnya ada aset yang mengalami crash, ya, mengalami suatu accident, ya, sehingga tidak bisa lagi digunakan, ya harus itu dikeluarkan. Nah, apakah itu sudah dicatat dengan benar, ya, yang mengotorisasi siapa, kemudian yang menghitung apakah perhitungan selisih lebih atau selisih kurangnya sudah tepat, apakah pencatatannya sudah benar, ya, yang melakukan penjualan itu siapa, ya, itu harus diperiksa. Kemudian untuk apakah penyusunan konsisten dengan kebijakan akuntansi, ya. Nah, ini dia. Penyusunan itu harus sesuai dengan kebijakan akuntansi, ya, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pertama, kita periksa dulu apakah penyusutannya itu konsisten dengan kebijakan akuntansinya. Ya, makanya kan ketika kita melakukan persiapan audit itu, kita kan minta salah satu dokumen yang diminta itu adalah kebijakan akuntansinya. Kita mempelajari kebijakan akuntansi perusahaan ini apa terkait perhitungan penyusutan. Ya, karena ada 3 itu, ya. 3 itu metode penyusutan, ya. Ada metode ada beberapa metode penyusutannya itu, ada metode garis lurus, ada metode jam kerja mesin, ya.
Saya lupa yang lainnya ya. Nah, itu perusahaan gunakan yang mana di antara kebijakan terkait perusahaan gunakan yang mana di antara beberapa pilihan metode penyusutan itu, dan apakah itu konsisten? Konsisten itu maksudnya kebijakannya misalnya bilang kita gunakan metode garis lurus, oke? Di dokumen tertulis bahwa perusahaan ini menggunakan metode garis lurus dalam menghitung penyusutan. Nah, sekarang faktanya, apakah betul-betul menggunakan metode garis lurus? Itu. Kemudian, apakah tahun lalu juga menggunakan metode garis lurus? Itu harus dipastikannya. Dan juga, apakah metode garis lurus yang digunakan itu sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku ya? Apakah rumusnya itu sudah sesuai dengan SAK ya? Jangan sampai perusahaan itu bikin rumus sendiri ya, yang tidak diatur oleh SAK atau yang tidak sesuai dengan SAK yang berlaku ya. Ingat ya, SAK yang berlaku di Indonesia itu ada 5 ya. Kalau Anda ngaudit perusahaan itu, sesuaikan dengan SAK yang berlaku di perusahaan itu apa ya, dari 5 itu, 5 SAK gitu ya. 5 SAK. Kemudian dihitung secara akurat ya, ini pastikan. Kemudian apakah ada aset yang dijaminkan? Ini penting ya. Apakah aset dijaminkan ya? Kemudian penyajian aset dalam neraca telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ingat ya, penyajian aset di neraca itu mulai dari aset tetap yang paling cepat likuidasinya. Ya. Berurut sampai kepada aset yang paling lambat likuidasinya. Makanya kalau di perusahaan itu, di laporan aset itu pasti tanah merupakan aset yang paling terakhir dicatat ya, karena itu merupakan aset yang paling lambat likuidasi. Biasanya yang paling pertama dicatat itu adalah peralatan ya, itu karena cepat likuidasinya. Nah, itu harus Anda pastikan itu. Oke, kita masuk ke prosedur pemesanan aset tetap ya. Nah, prosedurnya yang tadi ya, pelajari dan evaluasi internal kontrol, minta top schedule dan supporting schedule-nya ya. Ya, Anda bisa lihat di halaman di contoh 14.1 ya. Ada 14.2 dari buku ya. Coba saya lihat dulu. Contoh yang dimaksud buku ini. Ya, Anda bisa lihat itu ya. Oke, Anda bisa lihat. Kemudian nomor 3 periksa footing ya, dan course footingnya dan cocokkan dengan general ledger ya, atau sub ledger ya. Sorry. Kemudian yang keempat, pos penambahan serta pengurangan ya. Kita lihat kalau ada penambahan aset atau pengurangan aset, sesuaikan dengan SOP, periksa dokumennya, supporting dokumennya ya. Periksa yang mengotorisasi siapa, apakah sudah sesuai dengan SOP-nya atau tidak. Kemudian periksa fisik ya. Fisik itu paling penting diperiksa ya, karena sampai aset itu hanya ada di kertas, tapi tidak ada secara fisik. Kemudian periksa fisik, periksa kondisi ya. Kira-kira apakah kondisi aset itu sesuai dengan catatan ya. Kemudian dan nomor kode ya. Kemudian periksa bukti pemilikan aset ya, apakah betul aset itu milik perusahaan ya, ternyata sampai itu dipajang-pajang ya. Kemudian apakah kebijakan akuntansi konsisten dengan tahun sebelumnya? Ini penting ya, konsisten dengan akuntansi. Buat analisis tentang perkiraan berapa air dan maintenance ya. Kemudian apakah sudah diasuransikan? Ini penting Anda periksa. Tes perhitungan penyusutannya, ini sudah saya jelaskan tadi. Periksa apakah ada diizinkan jaminan, apakah ada komitmen ya yang dibuat oleh perusahaan untuk membeli aset. Kemudian periksa apakah ada aset yang dijadikan jaminan ya. Terakhir ya, periksa apakah sudah sesuai standar yang berlaku. Oke, itu adalah tujuan dan prosedur pemeriksaan aset tetap. Oke, sekarang tugas Anda adalah kerjakan soal-soal yang ada di bawah 14 ya. Anda kerjakan tugas yang ada di bawah 14 itu ya. Kemudian seperti sebagaimana minggu-minggu sebelumnya, setelah Anda kerjakan itu Anda foto PDF ya dan upload di aplikasi e-learning ya. E-learning kita yaitu Edlink sampai batas waktu yang ditentukan. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah kita ketemu ke depan ya. Ini adalah bulan puasa ya, perbanyak amal ibadahnya ya, kurangi main game ya, kurangi melakukan hal-hal yang tidak penting ya, perbanyak ibadah.
Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.